Di beberapa daerah, makanan tradisional itu ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka itu berteriak dan membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Pasti adik-adik pernah ya mendengar orang berjualan dengan berteriak, menawarkan dagangannya, misalnya sate, sate, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, itu mengeluarkan suara. Kita sudah belajar bahwa setiap benda yang bergetar itu akan menghasilkan suara atau bunyi. Ingatkah kamu bahwa bunyi itu memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi itu adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya adik-adik? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Kita akan bersama-sama melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya supaya anak-anak atau adik-adik semuanya bisa membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah-langkah kerjanya adalah susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkanlah tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji tersebut. Letakkan arlojinya ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah adik-adik mendengar bunyi detakan jarum arloji? Pasti masih mendengar adik-adik. Lalu minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu akan mendengarkan bunyi detak jarumnya? Nah, nanti kalian bisa praktekkan adik-adik. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan tadi. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, di sini nanti bunyinya akan dipantulkan adik-adik dari piring kaca tersebut. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita ganti dengan gabus, maka gelombang bunyinya akan diserap oleh gabus tersebut. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, tabung pertama tadi kita bisa mendengar bunyinya adik-adik. Jadi kalau tanpa penghalang, kalau dihalangi oleh piring kaca, otomatis bunyinya akan memantul. Jika kita halangi dengan gabus, bunyinya akan terserap. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke bioskop? Nah, di bioskop itu suara di dalam ruangan bioskop itu tidak akan terdengar dari luar. Mengapa demikian? Karena di dalam ruangan bioskop itu dipasang gabus atau karpet yang gunanya untuk menyerap bunyi, sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan bioskop tersebut. Begitu juga dengan studio musik, biasanya ada peredam di situ. Ada karpet yang bisa menyerap bunyi-bunyi sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan. Itu memakai prinsip bahwa bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa diserap. Bisa dipantulkan jika mengenai benda yang keras dan bisa diserap jika mengenai benda yang lunak. Itu kesimpulan dari percobaan tadi.